Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bisa berbahagia apapun kondisi kita ya. Ya, melanjutkan dari judul yang sebelumnya yang sempat terputus, yaitu tentang belajar merenung ya. Tentang perjalanan hidup diri saya pribadi. Atau mungkin kalau bahasa-bahasa yang populer itu ya pengalaman spiritual ya, mungkin seperti itu ya. Sampai kemarin kepada saya putus asa ya dalam menghadapi penyakit-penyakit hati saya. Nah, saya putus asa itu dengan cara-cara yang selama itu saya pahami, yaitu cara-caranya adalah pengetahuan literasi agama dari para orang-orang besar di dalam khazanah Islam ya. Ya, sebut saja seperti Imam Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah, dan lain-lain. Kan banyak tuh kata-kata bijaknya, itu tersimpan di otak. Kemudian tentu itu langsung saya pakai untuk mengalahkan atau membersihkan penyakit-penyakit hati saya. Seperti itu. Tapi nyatanya nggak berhasil. Nah, putus asa dengan cara itu, tetapi keinginan saya untuk seluruh hati saya itu isinya adalah Allah itu masih kuat ya. Sampai suatu ketika saudara laki-laki sepupu saya tuh mengajak untuk bertarekat. Nah, sebelumnya sepupu laki-laki saya ini, saudara saya ini ngajak ke perguruan-perguruan juga. Ya, saya ikuti, tapi saya sudah punya guru juga sebenarnya. Jadi begitu saya ikuti dari guru-gurunya sepupu saya ini ya, saya studi banding lah istilahnya seperti itu kan, kepada guru saya ini, guru yang mengatakan untuk mengisi hati saya itu akan Allah. Hati ibarat mangkok, apabila sudah terlanjur diisi yang lain, buang isinya, isi Allah di mangkok itu. Nah, itu saya anggap dia guru saya. Nah, di pengajian-pengajian sebelumnya itu saya kasih tahu guru saya ikut sepupu saya ke gurunya gini-gini, dikasih arahan bahwa ya kesimpulannya ya jangan ikut lagi, seperti itu ya. Kesimpulannya di situ, dan saya setuju. Saya
nggak langsung taat, maksudnya ya saya taat tapi saya coba teliti masuk akal apa enggak larangan ini gitu. Ya saya rasa saat itu ya masuk akal, ya sudah saya nggak ikuti. Beberapa tahun kemudian, itu sekitar tahun 2017, kembali sepupu saya ini mengajak saya untuk ikut pengajian lagi, tapi lain lagi yang sekarang, yaitu berupa tarekat. Nah, kata-kata tarekat aja tuh, sepanjang saya dari kecil belajar agama itu, kata-kata tarekat itu asing banget buat saya gitu. Makanya ya kembali saya sebelum ikut ya saya tanya lagi yang guru saya ini, ya dibolehkan gitu, dikasih pandangan-pandangan, penilaian pandangan lah gitu ya. Sampai pernah suatu hari itu ketika saya sudah ikut tarekat itu, saya ajak ke guru saya ini ke majelis tarekat itu. Nah, dikasih penilaian-penilaian yang lebih positif lagi gitu. Ya kesimpulannya tuh dibanding punya teman-teman, apa bahasa ini, bahasa umum aja ya, gambarannya tuh begini, dibanding punya teman-teman yang di online lah gitu istilahnya, padahal saat itu saya nggak ada teman di online atau gimana, tapi maksudnya dibanding nongkrong-nongkrong mungkin begitu kan, ya bagus, ya lebih bagus ini zikir gitu. Tapi itu ketangkap oleh saya adalah penilaian agak miring tuh, agak kurang bagus lah gitu. Nah, kenapa ya? Karena yang saya pahami saat itu tarekat adalah lebih dari zikir gitu. Menarik ya. Tapi intinya penilaian positifnya setelah itu ya banyak ya, bagus. Seperti misalkan, mohon maaf ini tidak untuk menyudutkan ras manapun, di masyarakat ini, kata komentar guru saya setelah saya ajak ke ikut ke pengajian itu, datang untuk survei lah gitu. Nah kata dia, di masyarakat itu berkembang bahwa ilmu-ilmu, apa bahasa dia saat itu ya, ilmu kesaktian dan segala macam itu dari Jawa itu hoax gitu, hoax gitu. Aslinya itu dari Indonesia sana lah. Sebab Islam aja pertama kali ada di Samudra Pasai ya. Itu ya kurang lebih ya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu. Bengkulu ya, gitu-gitu. Nah itu salah satu penilaian positifnya. Ya, seperti itu. Tapi ya di akhir zaman ini